Pemainnya dari dalam Pertamina itu sendiri, dugaan Anda. Oh, bukan pada dalam sendiri. Saya kira libatkan banyak penguasa. Ini tudingan yang cukup serius loh Pak Ahok. Serius, ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Yuk kita kupas siapa aja yang terlibat. Enak aja, takkan kubiarkan begitu saja. Halo guys, salam jumpa dan ketemu lagi di channel saya di RR Media. Tentunya teman-teman semua pasti tahu, semuanya seluruh rakyat Indonesia tahu. Ini ada kabar yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, bahwa ada rampok uang rakyat yang nilainya bukan main-main dan bukan tanggung-tanggung ya. Ini 193,7 triliun. Ini bukan hanya merampok uang rakyat, akan tetapi merampok uang negara juga ya. Tentunya masyarakat, rakyat yang dirugikan karena rakyat ini sekarang ini, masyarakat ini sudah mempunyai kendaraan bermotor dan tentunya memerlukan bensin, memerlukan Pertamina ya. Tidak ada lain ya, bahan bakarnya hanya itu. Harga melonjak setinggi langit pun tetap dibeli ya. Ini harga melonjak setinggi langit pun itu gara-gara ulah para perampok-perampok uang masyarakat, uang rakyat ya. Seperti ini wajah-wajahnya ya. Layaknya ini dihukum mati ya teman-teman ya. Ini uang rakyat yang dirampok teman-teman ya. Nih contohnya seperti ini ya teman-teman. Korupsi Pertamina, kerugian masyarakat akibat Pertamax oplosan ditaksir Rp 17,4 triliun per tahun. Ini per tahun ya teman-teman ya. Ini gila sekali ya. Masyarakat ya, keringat kita selalu bayar pajak apapun juga itu dirampok oleh para koruptor-koruptor tersebut ya. Mereka yang menikmati hasilnya, mereka yang menikmati mereka yang enak-enak ya. Jadi pejabat di Pertamina ini, oknum-oknumnya ini mereka yang menikmati. Tapi untungnya sekarang ini sudah ditangkap ya. Ini mungkin masih banyak sekali buntut-buntutnya, masih banyak sekali oknum-oknumnya. Ini tidak menutup kemungkinan ya tersangka ini akan bertambah. Kita simak dulu ya Pak Ahok ini. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Nah, ini Pak Ahok mengatakan, jadi ini ada tangan-tangan berkuasa ikut bermain. Dan tentunya ini melibatkan beberapa oknum. Ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan mungkin 9 tersangka. Mungkin bisa lebih ya. Nanti setelah dikembangkan atau sesudah pengembangan ini, mungkin bisa lebih tersangkanya ya. Ini Pak Ahok mengatakan ada tangan-tangan yang berkuasa ya. Dan tentunya tidak mungkin jika memang tidak ada sampai terjadi kerugian negara, bahkan merampok uang rakyat ini termasuknya ini sampai 193,7 triliun ini selama beberapa tahun. Ini sangat luar biasa, sangat ironis sekali. Tentunya rakyat, masyarakat yang bayar pajak, yang mereka hanya kerjanya mohon maaf hanya kuli, yang gajinya cuman tidak seberapa ya, yang kerja bangunan tidak seberapa, untuk kesana kemari menggunakan motor ya, kita beli bensin itu tidak murah harganya, itu pun tetap dibeli gara-gara ya kebijakan-kebijakan perampok-perampok atau orang-orang biadab seperti ini, oknum-oknum biadab seperti ini ya. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Nah, ini dengan data ini Pak Ahok mengatakan beliau berani jamin mereka akan dipenjarakan ya. Itu nah, tentunya Pak Ahok ini punya data ya. Jadi bicara mungkin punya data, tidak mungkin Pak Ahok ini bicara tidak punya data. Ya. Memang ini harus dibongkar dan benar apa kata Pak Ahok itu memang harus dibongkar dan memang harus dipenjarakan agar para koruptor-koruptor biadab-biadab seperti ini ya dipenjara seumur hidup. Dan kalau perlu ini hukuman mati. Ya karena gimana? Karena ini akan berkembang biak terus-menerus teman-teman. Walaupun sudah ditangkap, walaupun sudah dipenjarakan, ada terus ini ya. Koruptor-koruptor ini terus berkembang terus. Karena apa? Manis, karena hukumannya tidak sesuai dengan perlakuan mereka. Paling hukuman 5 tahun, ya hukuman 7 tahun, hukuman 10 tahun. Mereka keluar dari penjara ini masih kaya raya teman-teman ya. Nah ini yang jadi rakyat ini ya berpikir, enak banget ya korupsi triliun-triliunan, miliar-miliaran, tapi keluar dari penjara ini masih kaya raya teman-teman. Ini wajib dimiskin, keluarganya ini wajib dimiskinkan semuanya. Wajib kalau udah korupsi ini, karena ini merugikan masyarakat. Ini masyarakat yang
susah payah yang keringatnya diperes loh teman-teman ya, mereka yang menikmati hasilnya. Berarti Pertamina bisa buka kalau ada niat mau menutupin kebocoran. berarti pemainnya dari dalam Pertamina itu sendiri. Dugaan Anda. Oh, bukan pada dalam sendiri. Saya kira libatkan banyak penguasa. Kalau nggak ada penguasa, nggak libatkan oknum aparat, mana bisa jalan gitu lama. Nah, betul-betul sekali. Ini tidak mungkin ya kalau tidak ada penguasa, tidak melibatkan oknum aparat. Tidak akan berjalan sebegitu mulusnya. Ini berapa tahun ya? Ini mulus-mulus saja, ya kan? Berarti yang menikmati hasil korupsi ini bukan hanya orang-orang ini saja. Bukan para koruptor-koruptor yang sudah ditangkap ini saja. Tentunya apa kata Pak Ahok ini mungkin ada benarnya juga, ya. Ini tudingan yang cukup serius loh Pak Ahok. Serius, nggak mungkin ada nggak tahu. Anda berani mempertanggungjawabkan omongan ini? Kan bisa dugaan toh. Ya. Anda juga gunakan dugaan, saya bisa gunakan dugaan toh. Kalau Anda mau tahu, cek saja aliran dana mereka. Saya ajarin Anda, para aparat, kamu cek duit orang. Betul, nih para aparat nih ya, diajarin sama Pak Ahok bagaimana caranya mengecek duit mereka, aliran dana mereka, ya. Cek, ya, harusnya dicek, ditelusuri ya, aliran dananya dari mana. Sebenarnya mereka ini bisa menikmati hidup dan kaya raya ini dari mana, kan gitu ya, sumbernya dari mana, seperti itu. Yang supply terima ratusan miliar, triliunan dari Pertamina. Kalau dia tarik cash, saya udah kasih full Anda ya. Nggak usah 100 juta. Dia tarik cash 100 miliar saja. Anda harus tanya sama yang tarik cash. Kemana duit ini? Anda berani nggak lakukan? Toh PPATK bisa buktikan tuh. Ya. Bank bisa buktikan tuh. Betul, PPATK tentunya bisa buktikan ya kan, aliran dananya dari mana, gitu ya. Tinggal Anda telusuri. Kenapa Anda dapat pemasukan dari Pertamina sekian ratus miliar? Kenapa Anda tarik kontan 1 miliar, 2 miliar, bahkan ke 10 miliar Anda tarik cash? Anda beli apa? Bagi saya ya, saya duga jangan-jangan ini mau ganti pemain ini. Apa setoran kepada penguasa, oknum penguasa nggak kebagian gede sampai mau ribut kayak begini? Mau ganti pemain, siapa yang mau diganti, siapa yang mengganti? Aku nggak tahu. Apa motifnya mengganti? Ya mungkin setoran. Kalau gue berkuasa menentukan ini semua. Siapa store gue gede dong, gue pengen dong. Bisa kayak gitu. Betul. Nah, gimana cara buktikan tuduhan ini tidak betul? Dugaan toh, kan dugaan boleh toh. Gimana caranya? Kalau supaya nggak jadi, Anda bikin e-katalog dong LKPP. Yang saya cerita. Pengadaan semua seperti ini. Selesai. Betul sekali apa kata Pak Ahok, itu dugaannya memang ada tangan-tangan penguasa. Itu dugaannya seperti itu. Dan saya juga menduga bahwa di belakang tersebut mereka bisa memuluskan semua upaya kejahatan-kejahatan mereka, kebiadaban-kebiadaban mereka. Tentunya itu di belakang mereka ini juga ada orang-orang besar tentunya ya, ada orang-orang besar ya, dugaannya seperti itu, ada penguasa-penguasa. Tidak mungkin mereka ini mulus jalan sendiri, ini sangat tidak mungkin sekali untuk merampok uang rakyat. Kan gitu. Tentunya seperti itu. Dan ini coba bayangkan saja jika ini tidak terbongkar, rakyat ini akan semakin sulit terus-menerus jika ini tidak terbongkar ya, gitu. Dan mungkin kayak Pak Ahok juga sebenarnya pengen, sudah tahu sebenarnya ya, pengen membongkar hal tersebut udah dari dulu. Akan tapi Pak Ahok ada sebuah intimidasi atau mungkin ada rasa ketakutan karena posisi Pak Ahok ada di bawahnya mereka. Mungkin bisa jadi seperti itu karena Pak Ahok ini kemarin kan cuman jadi komut ya, komisaris utama ya kemarin ya. Dan yang jadi heran ini ya, kejadian-kejadian yang sangat luar biasa ya, kayak gini. Kenapa terjadi di era-era Jokowi ya? Kenapa gitu terjadi di era-era Jokowi? Ini ada apa? Gitu ya, makanya ini mudah-mudahan kasus ini terbongkar ya teman-teman. Terbongkar sampai akar-akarnya ya. Agar apa? Agar kita juga tidak sengsara-sengsara amat gitu ya. Bayangkan saja coba teman-teman, uang 193,7 triliun ini dibagi ya seluruh masyarakat Indonesia yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, ini paling tidak sudah bisa membantu, ya kan? Paling tidak sudah bisa membantu. 193,7 triliun itu bukan uang sedikit. Ini dinikmatin mereka-mereka para oknum-oknum biadab, oknum-oknum yang haus dengan jabatan, haus dengan kemegahan, ya. Ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Tentunya seperti itu. Bukan hanya negara saja yang dirugikan, masyarakatlah yang dirugikan, ya. Dan ini adanya Pak Ahok ini ya yang ikut bongkar-bongkar hal ini karena kemarin memang Pak Ahok ini kerja di Pertamina juga kan, jadi komisaris. Ini sangat mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman agar kasus ini bisa terbongkar sampai akar-akarnya ya teman-teman ya. Dan siapa saja sih yang melakukan korupsi dan melakukan sebuah perampokan atau garong uang masyarakat ini ya,
Ini kita lihat teman-teman ya. Siapa saja? Kita lihat. Wow, ternyata korupsi di Pertamina hampir mencapai 1 kuadriliun. Betul. Berarti Ini yang ini ya, teman-teman ya, yang sudah tertangkap. Ini yang belum tertangkap. Ini mudah-mudahan dilakukan pengembangan dan ada penangkapan. Kita simak siapa saja teman-teman ya. ini adalah kerugian negara terbesar sepanjang Republik Indonesia ini berdiri. Apa? Pada pakai masker, yuk kita kupas siapa aja yang terlibat. Enak aja, takkan kubiarkan begitu saja. Jangan. Yang pertama adalah Rifa Siahaan, Dirut PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua adalah Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina Internasional. Yang ketiga, Yoki Firnandi, Dirut PT Pertamina International Shipping. Nih orangnya. Yang keempat, Edward Koni, VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Yang kelima, Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Yang keenam, Dimas Wehaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa. Yang ketujuh, Agus Purwono, VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kedelapan, Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Dirut PT Orbit Terminal Merak. Yang kesembilan, Muhammad Keri Adrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Nah, menurut kalian, uang sebesar hampir 1 kuadriliun itu mengalir kemana aja teman-teman? Tulis di komentar ya, di kolom komentar ya teman-teman. Ini mengalirnya kemana saja? Coba bayangkan ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah bagus ya. Ini terbongkar, ini sudah bagus. Sebenarnya dimanapun pasti ada oknumnya. Mau di institusi apapun pasti ada oknumnya. Ya, akan tetapi jika sudah ada yang terbongkar seperti ini kan paling tidak berkurang ya oknum-oknum penjahat ya negara atau perampok uang negara, perampok uang masyarakat ini kan biar berkurang. Nah, mungkin teman-teman setuju dengan saya ya, karena ini sangat merugikan masyarakat juga. Semakin adanya terus-menerus ya oknum-oknum perampok seperti ini ya, oknum-oknum di institusi apapun, di lembaga apapun, jika ada oknum-oknumnya terus ya tidak diberantas, bahkan sanksinya cuma sanksi kecil, hukumannya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pasti mereka masih ada terus sampai nanti tidak akan ada berhentinya. Kalau menurut saya hukuman matilah itu yang paling cocok ya. Kalau menurut teman-teman apa hukumannya yaitu yang paling cocok ya? Silahkan komentar di kolom komentar video saya ini, dan terima kasih banyak yang sudah ngikutin video saya sampai selesai. Sampai ketemu di segmen berikutnya.